Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh melewati malam istirahat yang panjang dan kita diberi anugerah bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyapa kami Tuhan, dan kami boleh terus menjadi pengikut Kristus yang diubahkan dan yang bertumbuh, yang kuat imannya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dan berserah. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita menjadi pengikut Yesus, itu bukan berarti bahwa perjalanan hidup kita akan menjadi mulus. Sangat jelas, Yesus menyampaikan kalimat ini kepada ke-12 murid-Nya. Yesus memberi peringatan dan secara khusus kepada Petrus bahwa mereka semua akan tergoncang imannya. Dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ya, Yesus memperingatkan para murid bahwa mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun ada satu masa di mana mereka akan menghadapi tekanan, penganiayaan, dan bahkan pilihan. Apakah tetap mengikut Yesus atau meninggalkan imannya dengan meninggalkan Yesus? Saudara terkasih, ketika hal itu disampaikan, maka Petrus merasa bahwa dirinya itu kuat. Dia membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain bahwa dia adalah lebih kokoh. Tapi Yesus mengingatkannya bahwa ia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus memberi peringatan itu adalah sebagai sebuah teguran dan sebagai sebuah persiapan, sebagai sebuah kewaspadaan agar Petrus berhati-hati. Nah saudara, memang hidup ini banyak peluang untuk kita bisa jatuh. Murid yang sangat dekat dengan Yesus sekalipun seperti Petrus bahkan bisa menyangkal gurunya. Namun kita melihat ketika hal itu terjadi, Yesus tidak membiarkan Petrus. Tetapi dalam sebuah momen, Yesus kembali hadir dan menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, biarlah ketika di dalam momen Prapaskah ini kita boleh kembali merefleksi dan mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita sudah bertumbuh dan berakar dan kokoh di dalam iman. Sekian tahun dan bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun kita menjadi pengikut Yesus. Apakah kita terus-menerus menjadi orang yang gagal? Atau semakin hari kita semakin lebih baik, semakin kokoh, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah? Mari kita belajar dari kehidupan Petrus yang merasa dirinya hebat dan sombong. Tapi ternyata peluang untuk jatuh itu adalah sangat besar. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup ini dan tidak merasa bahwa kita lebih kuat, lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih hebat, lebih mampu. Kita membutuhkan pribadi yang menopang kita dari hari ke hari agar kita terus diubah dan menjadi lebih baik. Dan iman kita semakin kokoh dan berkemenangan melawan setiap ujian hidup ini.
dengan bersandar kepada Tuhan, dan dengan mengandalkan Tuhan, dengan melekat dan melilit kepada Tuhan, maka dalam anugerah kita akan diberi kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kami tahu kami sangat rawan dan berpeluang untuk jatuh. Tapi biarlah melalui kehidupan para murid ini mengingatkan kami agar kami terus-menerus tidak lengah, tetap waspada, dan tetap membangun relasi dengan Tuhan untuk terus melekat dan melilit dengan Tuhan. Karena hanya itulah kekuatan kami saat kami menghadapi pencobaan, penderitaan, persoalan hidup, sehingga iman kami tidak mudah untuk lemah. Tapi kami boleh dikuatkan saat kami melilit dengan Tuhan untuk berkemenangan melawan setiap godaan dan cobaan di dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami untuk tetap kuat dan setia sampai akhir mengiring Tuhan Yesus. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani, dan biarlah Engkau yang terus menopang kami saat kami menghadapi situasi hidup sepanjang hari ini dengan iman yang tetap kokoh dan berfokus kepada Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada untuk menjadi berkat yang membawa orang-orang mengenal dan mengalami Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.